Dakwah Nabi Hud kepada kaumnya, mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimang dosa menuju jalan yang terang benderang di bawah ampunan Allah. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemelaratan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberi rizki berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi. Siapa yang beramal baik akan mendapat pahala surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan menerima siksaan dan penghinaan. Ajakan Nabi Hud malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, mana bisa orang yang mati akan hidupkan kembali? Itu hanya omong kosong dan buatanmu saja. Orang hidup hanya sekali, susah senangnya hanya di muka bumi ini. Kalian sudah mati, ya sudah, tidak ada urusan lagi. Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud, dan perbuatannya makin keterlaluan. Kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah. Bahkan mengejeknya sebagai orang bodoh tidak berakal. Allah menurunkan azab yang kedurhakaan mereka. Bangsa Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Tak ada setetes hujan sama sekali dalam kurun itu. Rusaklah lahan pertanian dan perkebunan yang mereka banggakan selama ini. Bahaya kelaparan mengancam di mana-mana. Allah menurunkan azab itu kedurhakaan mereka. Bangsa Ad kemudian ditimpa musim kemarau sepanjang selama ini. Bahaya kelaparan mengancam di mana-mana. Dalam keadaan demikian, Nabi Nuh masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya. Hai kaumku, mohon ampunlah engkau kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia menambahkan kekuatan kepada kekuatan, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Tapi peringatan Nabi Hud itu malah ditentang keras oleh mereka. Hai Hud, kamu tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu. Kami sama sekali tidak akan mempercayai kamu.
Memang hanya sedikit dari kaum Ad yang mau beriman dan menjadi pengikut Nabi Hud. Selebihnya mereka tetap dalam kekufuran dan kedurhakaan. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya. Sebaliknya kaum Ad durhaka ditimpa azab berupa angin yang sangat dingin lagi kencang selama 7 malam 8 hari. Akibatnya sungguh mengerikan. Angin kencang itu mampu merobohkan bangunan-bangunan gedung yang menjulang tinggi dan membinasakan hewan ternak serta kaum Ad yang ingkar. Semua berantakan. Tak seorang pun dari kaum yang durhaka itu tertinggal. Semua rata dengan tanah. Itulah azab bagi mereka yang mendustakan utusan Allah. Kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Menurut silsilah, beliau adalah putra Ubaid bin Samud bin Amir bin Kiram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nabi Saleh diutus ke tengah-tengah bangsa Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Bangsa Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Dakwah Nabi Saleh kepada kaumnya seperti kaum Ad. Ternyata bangsa Samud menyembah berhala. Mereka juga suka mengerjakan kemaksiatan dan kedurhakaan. Allah mengutus Nabi Saleh ke tengah-tengah mereka. Berkata Nabi Saleh kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesembahan lain. Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Dialah yang menjadikanmu bisa membangun dengan menyediakan sarana-sarana. Maka sudah selayaknya kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian. Bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanmu amat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya." Namun kaum Samud tidak menghiraukan ajakan Nabi Saleh. Mereka bahkan mendustakan Nabi Saleh yang menganggap Nabi Saleh berbagai pembual belaka.